Untuk mendapatkan poin bahwa nggak jadi tekanan tapi kemudian bisnisnya running itu gimana Mas? Gak ada tekanan Tapi bisnis jalan, tetap jalan. Itulah, itu ketika kita bikin sesuatu yang beda ya, maksudnya sesuatu yang di luar pakem orang akan menoleh itu loh. Oke. Terlepas itu punyaku jelek atau bagus, tapi ketika beda kan, kok mana bro, loh kok nggak pakai mesin, loh kok nggak pakai susu, orang kan noleh. Tapi kalau dengan udah buka baru, warung kopi baru, jualnya sama yang lainnya, ya akhirnya bertarung. Orang nggak notice, orang paling lewat, iya, kopi baru kopi. ya, wedor. Nggak ada sing, pokoknya nggak aku itu. Gimana sampai semua ini terjadi kayak gini Mas Pepeng? Nah, menurutku ketika di bisnis sebelah kita harus memilih, kita mau nanam pohon yang 3 bulan panen atau 2 tahun panen gitu. Nah, ketika kita mulai, kita harus tahu dulu itunya dulu, startnya apa dulu. Jadi kalau mau misal mau panennya misal 3 bulan lagi, wah bisa. Panggil influencer, jual sing gampang di pasar ada, bisa. Tapi apakah nanti bulan keberapa pasti turun, pasti. Apalagi sebentar lagi puasa toh. Nah itu pasti turun. Nah, yang aku lakukan kan ini kan bukan sesuatu yang instan loh. Aku buka 2013, baru berasa itu 2015 atau 16 itu loh. 3 tahun. Iya, jadi yo panjang, harus sabar. Harus sabar nih, nggak sabar wah keok. Itu Mas harus sabar ya. Set kuncinya untuk sabar, kemudian tahu bahwa ini akan 3 tahun kemudian bisa running itu by research atau enggak, Mas. by feeling dapat. Yang penting kita bikin sesuatu sing kita seneng gitu loh. Jadi ketika kita bikin karya atau bikin sesuatu ya basicnya karena kita seneng dulu gitu. Oke. Itu pijakan. Jadi energi yang tadi utuh stabil itu karena itu. Jadi kayak misal bayangin Dewa 19 atau Silon Seven, dia dari panggung ke panggung dia lagunya itu terus ganti-ganti, paling aransemen diganti-ganti. Tapi kenapa mereka nggak bosen? Ya karena dia seneng. Sama ketika aku melakukan ini bertahun-tahun, tiap pagi bangunnya pagi jam segi, udah ritmenya udah hafal. Jadi bangun tidur nggak ada sing aduh ini harus buka, nggak ada. Buka aja itu. Udah. Karena tadi itu menyukai, ada laku seneng. di situ ya. Ngelakoni atau bagian dari laku hidupnya Mas. Iya, udah ini udah kayak di darahnya itu udah ada di sini. Iya ya jelasinnya aku ya bingung nih. Aku sing paling gampang biar orang nggak mau tanya soal itu, pekerjaan tuh yang memilih aku. Wah gitu aja. Jadi karena udah kebiasaan Mas Wisnu, udah ini jadi rutinitas, itu udah bukan pekerjaan lagi ya. Ini tuh udah kayak udah jadi hal yang normal gitu loh. Kayak kamu nulis, kayak kamu sepeda itu kan nggak ada tekanan toh. Nah sama, sebisa mungkin ketika bikin bisnis atau bikin karya nggak ada tekanan itu. Ketika ada tekanan berarti ya kamu seperti kayak, ya maaf ya, kayak tukang kayu sing harus gini, nggak bisa. Bikin aja gitu sing. Untuk mendapatkan poin bahwa nggak jadi tekanan tapi kemudian bisnisnya running itu gimana Mas? Gak ada tekanan tapi bisnis jalan, tetap jalan. Itulah, itu ketika kita bikin sesuatu yang beda ya, maksudnya sesuatu yang di luar pakem orang akan menoleh itu loh. Oke. Terlepas itu punyaku jelek atau bagus, tapi ketika beda kan, kok mana bro, loh kok nggak pakai mesin, loh kok nggak pakai susu, orang kan noleh. Tapi kalau dengan udah buka baru, warung kopi baru, jualnya sama yang lainnya, ya akhirnya bertarung. Orang nggak notice, orang paling lewat, iya, kopi baru kopi. ya, wedor. Nggak ada sing, pokoknya nggak aku itu. Nek aku sih nganggapnya gitu, orang datang sini lewat itu, apa kayak kok rame-rame. Pernah kok ada pengunjungku rumahnya sini toh, deket sini. Heran kenapa kok sini rame gitu. Dia udah lewat berkali-kali, terus akhirnya datang ngopi. Ternyata ini yang bikin rame karena ngobrol sama pengunjung. Sampai ketemu value yang unik itu dan jadi pijakan buat Mas Pepeng, itu berangkat dari mana?
Ada influence pertama atau udah pengaruh? oh pengaruh. Kalau pengaruhnya tetap Mas Yusuf, aku dari pergerakan warung-warung kopi di Jepang. Jepang, Jadi ya, Jepang. jadi Jadi pijakan. kalau saya kiblatnya Jepang. Kalau beberapa warung kan mungkin kiblatnya kayak Australia atau Skandinavia gitu sing. Kalau aku lebih ke Jepang. Kenapa Jepang? Karena minimalis gitu loh. Jadi warung kopi di Jepang itu rata-rata tak perhatikan itu hanya cuma 1 atau 2 orang yang ngerjain, yang mengolah. Persis di sini juga ya? Gimana? Persis. Nah, aku mengaplikasikan itu. Jadi Oke. kayak misal Beerpon espresso, terus ada lagi About Life Coffee. About Life Coffee itu kecil, cuman sapam gitu. Terus ada lagi Onibus itu cuman ada 2 orang, brewing sama roasting udah gitu. Terus ada lagi ya banyak lah. Aku datengin warung-warung kopi yang wah ini harus tak datengin. Nah, Oke. itu aku kiblatnya ke situ. Nah, pola itu aku adopsi di sini gitu. Sing di kopi itu cuma 3 orang, aku, istriku sama stafku masih gate, udah 3 orang ngerjain semuanya, mulai dari roasting, bungkus, sortir, handle customer, kayak gitu. Termasuk milih kopi dan mencari Milih petani kopi, yang milih mensupport. kopi, cupping gitu, terus harus datang ke kebun reguler, ngobrol sama mereka, apa kendalanya, kayak gitu-gitu. Kita kerjain sendiri. Nggak melelahkan itu Mas, karena kan banyak hal yang harus di handle dan nggak membuat orang lain Nah terlibat. itu aku juga heran tuh. Aku juga heran nih. Kenapa Kok nggak nggak lelah ya? Iya. Karena mungkin karena basicnya dari pertama udah seneng. Oke. Terus kedua ini udah bukan lagi sing aku butuh banget gitu, enggak, itu biasa aja. Sebisa mungkin jangan terlalu berharap banget terhadap apapun gitu loh. Ketika itu berharap banget, ketika nggak kesampaian pasti kecewa. Nah itu, nah aku sebisa mungkin ya biasa wae, nating tulus ya, ya bikin kopi ya berkarya aja gitu. Nggak usah sing macem-macem. Ini bung, kopi ini bung. Kopi dulu mas. Siap Mas. Waduh, ini kopi. Thank you, ini kopi kedua buat saya. Wah iya, masa ya bung ya. Terus itu mas, terus harus senang dulu. Energinya dari seneng itu nggak akan Kelelahan ya tadi nggak yang ada. dikhawatirkan. Valentino Rossi itu dari rute-rute dari mana-mana, kenapa dia nggak bosan, bahkan jatuh patah segala macam. Apa yang membuat aku sampai kenapa mereka akhirnya Bertahan, gigih dan tahan tekun. lagi itu. Mike Tyson kenapa akhirnya mau tahan lagi, karena sebetulnya itu udah jadi panggilan hidupnya dia. Nah aku belajar dari itu, kayak gitu bung. Aku belajar dari hal-hal itu karena ternyata harusnya kita bisa seperti mereka gitu. Nggak harus seperti mereka, tapi energinya bisa sama. Seng kita mengerjakan ini tuh nggak ada tekanan, seng santai. Jadi hasil karyanya juga nggak seng Ngoyo banget. ngoyo itu loh. Ya ngoyo, nah bener mas Yusuf. Nggak ngoyo. Ngoyo Tapi itu kan ini beresiko Mas, bisnisnya nggak akan membesar. Atau emang didesain menjadi bisnis? pilihan. Itu pilihan. Nah Apa yang dipilih Mas? bisnis ini nggak bakal besar, Dan memang nggak didesain menjadi besar? nggak bakal besar. Aku udah yakin bisnis itu nggak bakal besar. Cuman ini mencukupi. Nggak besar tapi mencukupi? Oh, sangat mencukupi. Sangat mencukupi. Ketika kita hanya, kenapa orang akhirnya bikin bisnis yang akhirnya terus, nah pola orang di Indonesia, di kolong langit Indonesia itu rata-rata ketika bikin bisnis gini rame terus ayo diadopsi. Energinya nggak ada. Energinya jadi kepecah-pecah itu. Aku ibarat kayak mobil ya tangkinya cuma muat 20 liter ya wes 20 liter aja. Jalan dengan kapasitas itu. Gunain yang optimal. 20 liter itu efektif gitu. Kalau aku bikin cabang gini udah nggak bisa, energinya nggak ada. Dan nggak jadi pilihan Mas Pepeng untuk itu? Nggak ada, aku nggak mau. Aku nggak mau orang datang ke sini itu cuma dapat kopinya tok itu. Aku nggak mau. Dia harus pulang itu dapat sepaket, ada ceritanya, ada interaksinya, ada pengunjungku. Kayak misal hari ini ada yang datang dari Surabaya. Persis ya. Di Surabaya dia mau ngecek kontrakannya, terus dia tahun depan akan pindah ke sini. Itu aku lupa ya. Oh ternyata dia pernah ke sini ya. Wah aku jadi nah memori itu yang akhirnya yang membuat aku menjadi istilahnya menolak tua itu. Karena ketemu orang baru terus ya. Itu kan bagian dari customer relationship ya, menjaga hubungan baik dengan si pelanggan itu dengan cara apa Mas Pepeng punya koneksi yang demikian intens dan intim kan tadi Intim, kalau ngobrol. iya, Itu gimana?
ingatannya kan berarti harus tajam banget ketemu orang. Wah, dulu di sini nih. Dari kopi. Oh, dari kopi. Dari kopi aku tanya, misal kayak tadi tuh, aku lupa, bapaknya tadi ternyata pernah kesini dan dia punya alat kopinya, dia udah hafal. Mas, aku kemarin ngopi Pak Jarwo, oh ya hafal, terus Malino udah hafal. Oke, singkirkan itu, berarti kamu peminum kopi yang aku periode bulan ini kopinya ini. Oke. Kamu harus nyoba Yellow Caturra. Kopi ini baru. Bener, dia datang ke sini langsung nyoba gini, Yellow Caturra. Mas, Yellow Caturranya Mas. Loh, Langsung tahu feel ya, yang langsung tahu. dulu gitu. Langsung relate karena aku dalam periode 1 tahun kopiku cuma itu Mas. Aku cuma ada 9. Jadi kalau ada kopi 1 ya paling itu reguler gitu. Ya. Dari ke-9 kopi itu udah reguler, dan misal kayak Pak Jarwo, Malino, terus Senggani Ibu Murti itu udah reguler. Jadi kalau orang datang pasti minum itu pasti akan bosen gitu. Makanya terus aku ada 1 kopi reguler yang mereka nggak bosen gitu. Mereka akan datang kembali lagi. Dari 1 kopi baru itu dia akan mencoba lagi. Wah, kemarin aku nyoba kopi Pak Jarwo di rumahku kok rasanya kayak gini-gini. Nah, obrolan itu muncul lagi. Keluar lagi. Mas, kamu grindernya pakai apa? Kayak gini. Itu yang aku kangen dari sebuah warung kopi itu loh. Harusnya sih. Harusnya kayak gitu. Mimpinya Pepek. Dan gitu. ini sebenarnya mewujud kan, bahwa orang Iya. datang mendapat full package tadi. Iya. Cerita, nggak hanya dapat kopinya, value yang ditawarkan oleh Mas Pepeng dengan cerita para petani di kopi itu. Makanya terus ketika pulang itu nggak cuma dapat memorinya, nggak cuma dapat rasa, tapi dapat kayak gini ya gitu. Aku ada pengunjung, salah satu pengunjung pun Pak Dokter Sopo dari Surabaya. Karena dia ngefans sama kopi Padusi, dia terbang dari Surabaya ke Solo. Mas, aku udah sampai Padang, aku bisa minta nomor teleponnya petaninya. Oh boleh, tak kasih. Dia datang ke sana terus foto selfie. Wah, segitunya ya. Segitunya orang terhadap cerita nih bahwa yang aku bikin itu bukan narasi yang dibuat-buat, emang real, ini nyata itu. Nah, di kopi adalah kalau aku lebih mentransfer apa yang ada di desa, apa yang terjadi di kebun ke pengunjung gitu. Aku nggak bisa mendirect, ini rasanya nanti kayak jahe, ini nggak bisa gitu. Ada orang Inggris datang ke sini ngicipin kopi Huta Batak, dia bilang ini kayak marijuana. Lah, aku nggak tahu marijuana. Aku belum tahu marijuana ya. Referensi orang beda-beda, Mas Wisnu. Jadi aku nggak bisa mendirect nanti rasanya kayak gini nggak bisa. Aku yang bisa direct cuman kopi ini dari ini mana? Ceritanya gini, ya rasa kamu yang menentukan sendiri gitu. Aku cuman ini rasanya kayak gini, basicnya kayak gini. Nek misal kamu ganti air nanti akan rasanya beda. Nah itu makanya orang-orang akan datang lagi. Kenapa? Karena kita sama-sama belajar itu loh. Aku dengan airnya yang mereknya ini, mereka coba pakai misal merek lain ini, Mas kok beda ya gitu. Ya nggak apa-apa. Kopi nggak harus sama kok. Ketika aku bikin karya dan kopi itu karya ya, dan kopi itu udah di tangan konsumen, kita udah nggak punya hak untuk nggak punya hak, Mas Wisnu. Iya. Kayak penulis kan, ketika tulisan sudah terpublish ya itu penulis mati kan. Jadi itu punya pembaca kan. Iya. Jadi kayak misal lagu atau penulis itu, ya karya itu akan mewakili dia gitu. Nah sama kayak kopi, ketika aku bikin kopi, ya terserah, ini aku cuma mendirect bahwa ini kopi ini cocok buat kamu, ini nggak cocok buat kamu gitu. Seperti itu ya Mas. Ya, kekuatan cerita yang jadi value di klinik ini Mas Pepeng sadari dan kemudian terbangun itu dari mana? Sebetulnya apa ya? Karena basicnya saya nulis ya awalnya ngeblog. Saya kan era-era 2008 2009. 2000 ya Ndoro Kakung, Mbak Ainun, terus apa lagi ya? Ya Mas Iman, blogger-blogger itu. Nah, ya. Aku basicnya dari situ. Aku dari menulis dulu. Ketika udah menulis, tulisan itu ketika aku posting di mana itu di blog, nggak ada penulisnya, pada pergi karena udah microblogging tuh sekarang. Ya, pindah ke sosial media pakai platform. Nah itu terus akhirnya Instagram, aku dikenalin istriku itu soal Instagram itu 2015. Coba Pak Instagram, karena kamu bisa lebih cerita, lebih detail gitu. Nah aku membawa microblogging itu ke Instagram udah. Dan dari dulu sampai sekarang aku nggak pernah
hard selling sing jual gini. Di Instagramku tuh nggak ada sing harganya ini segini, nggak ada. Aku lebih ke sharing satu, Habis itu sharing lagi gitu. Malu ya kalau jualan, malu ya kadang itu. Nggak ini ya, aku tuh nggak pinter berjualan sing, weh nanti rasanya kayak gini mempengaruhi. Aku cukup menceritakan pengalaman itu, terus nanti akan terkoneksi sendiri. Nah itu menemukan si penikmatnya sendiri. Penikmat sendiri. Jadi tugasku itu cuma mengantarkan cerita yang dari di kebun sampai ke roasting. Ya udah, rasa itu tergantung peminumnya atau Mas. Gitu. Karena dia punya referensi rasa sendiri-sendiri yang nggak bisa kita paksakan juga. Ya kayak menulis toh, beberapa kali aku baca tulisan jenengan, terus tulisannya siapa? Markayam, terus apa itu kan, wah tulisannya terus bagus ya. Nah, itu akan punya cerita sendiri. Bahkan kalau aku sih novel ya novel gitu. Ketika diangkat mungkin jadi film mungkin nggak, rasanya udah beda karena kita punya bayangan sendiri, imajinasi. Imajinasi. Ya persis tadi ketika menulis imajinasi ada di sisi pembaca kan, bener. Dan kita harus rela membuat imajinasi itu hidup di pembacanya sendiri. Persis kayak kopi itu ya. Wah, kamu canggih ya. Ini Mas, pasti ada godaan. Ini kan Mas Pepeng menjaga ini tetap kecil, meskipun kecil tetap menghidupi lah. Godaannya pasti gede, ada yang mau invest, ada yang mau ngajak. Nah itu gimana meyakinkan diri sendiri untuk tidak tergoda ke situ dan still dengan konsep yang Mas Pepeng pertama, kita harus selesai dulu sama kebutuhan kita. Selesai dengan kebutuhan itu maksudnya gimana? Ya utang udah nggak ada, terus apalagi kebutuhan yang mau diinginkan itu udah nggak ada. Jadi ketika kamu masih ada tekanan dari di luar itu akan godaan gede. Suatu hari ada investor, salah satu investor itu dari US datang sini, dari California ke sini, ngajakin untuk joinan beli mesin roasting sing lebih gede. Dulu aku pakai 1 kilo, dia nawarin pakai 25 kilo. Ya ketemu langsung gitu, terus ngasih uang, ini uangnya segini. Wah, banyak banget aku. Terus nanti kita gini. Oh, berarti aku kerja sama kamu apa gitu. Ya kita kerja sama. Loh, iya, berarti aku kerja sama kamu. Wah, nggak mau aku. Karena pekerjaan yang memilih Mas Pepeng kan. Iya, nah terus itu aku sempat ngobrol sama istriku. Kalau kamu ngambil ini, ya habis kamu. Mendingan idealis saja. Idealis memang mahal sih. Mahal. Dan beresiko juga kan? Beresiko banget. Jadi ketika udahlah nggak pakai itu nggak apa-apa. Terus ya udah aku pakai mesin 1 kilo kan, nabung ngumpulin, baru 2018 baru bisa beli yang lebih gede kayak yang tadi itu Mas. Iya, aku lihat tadi. Nah itu terus ya itu udah cukup lah. Nah kalau saat itu kebutuhanku belum selesai, belum terpenuhi, aku masih ngutang, aku masih harus sewa ini, itu tak ambil pasti tak ambil. Tapi kebutuhan saat itu udahlah, yang penting cilik wae lah, yang penting iso jalan gitu, enggak sing ngoyo. Aku pengen itu bangun tidur tuh bahagia itu. Bangun tidur tuh enggak sing waduh mikir bisa nyicil apa. Udah utangnya piro ya iki. Waduh ini belum dibayar loh. Aku enggak mau ya. Aku enggak mau sing bangun tidur tuh sing ada tekanan, sing bangun tidur kok tekanan ya aku enggak mau. Bangun tidur tuh ya fresh sing hari ini bekerja sesuai. Pekerjaan udah menunggu. Udah menunggu. Dan dilakukan dengan gembira tadi. Gembira iya Itu value yang Mas Pepeng dapat salah satu di Jepang atau emang core value di sini? Atau value di sini Mas Wisnu. Mas jadi ketika semakin banyak ketemu orang itu sebetulnya kita semakin dapat memfilter pertemanan jauh lebih efektif loh. Ada ya pengunjung sing, ayo Mas nanti hangout sama kita loh ya. Iya Mas. Ayo sepeda. Raisa ya aku. Nah terus aku ngurusin hobiku, terus aku di rumah, jadi bener di rumah itu. Aku sekarang anak orang rumahan itu. Jadi hampir 90% aktivitas semua di rumah. Di rumah, mulai roasting, bungkus segala macem, terus bangun rumah segala macem, ngurusin tanaman gitu. Energinya udah habis di rumah. Gitu. Apalagi pandemi ini tuh kayak apa ya? Kayak ibaratnya kayak disentil itu loh. Disentil bahwa emang kamu harus di rumah. Menegaskan apa yang tadinya sudah dijalankan sebenarnya. Nek kamu sebisa mungkin di rumah, mbok kuat mbok ora kowe kudu ning omah.
Iya kan, nah Ubet lah di situ. aku dengan di rumah gitu, oh iya ya berarti emang kita harus efektif di rumah, kerja di rumah, entah kayak Mas Wisu nulis di rumah atau apa kan, walaupun ya berdampak ke sing orang yang datang ya, tapi dengan aku di rumah tetap ada solusi kok. Oke. Dari awal-awal buka waktu pandemi kan aku harus reservasi. Aku nge-blessing toh ini kalau mau datang kamu harus janjian gitu. Tetap kita harus punya solusi sendiri. Kita nggak bisa Mengandalkan pihak lain. oh nggak bisa, menyiapkan. nggak Iya, bisa, iya, nggak iya, bisa. iya. Dan itu Nggak ketemu karena memang dijalani kan? Karena ada jalan yang ya, harus dicari. Karena jalan itu. Terus kedua, karena kita kecil. Dengan kecil lincah kita. Kita Oke, mau oke. ganti-ganti. Itu saya masuk yang tadi tuh. Iya, jadi mau ganti Switch besok itu mudah ya jadinya. wah, gampang banget. Beda sama Gesit warung-warung ya? sing gede ya. Gede itu misal kayak ya sing jual pizza itu kan akhirnya di pinggir jalan gitu karena ya oh, ini gede banget viskosnya. Kosnya gede. Iya. Nek tempatku kan kecil, tak handle sendiri, ngerjain sendiri, capek ya istirahat gitu. Terus bahkan awal-awal pandemi kan aku orang yang mau datang harus reservasi dulu. WA, oke, kamu jam berapa ke sini? Jam segini. Oke, kamu berapa orang? Ini. Aku tak kasih menunya. Kopinya ini. Tinggal Rotinya ini, tinggal milih yang apa. Oke, nanti ngobrol di sana. Oke. Nanti jam 10. Mas, kamu punya waktu cuma 20 menit. Nanti setelah itu kamu gantian. Karena Udah. ada yang menunggu untuk masuk. Itu efektif itu awal-awal. Efektif. Awal-awal efektif karena yang aku butuhkan sebetulnya bukan jumlah uang yang masuk, bukan jumlah gelas yang aku jual, tapi aku bisa menyerap energi yang orang-orang yang datang itu. Itu kayak ngecas lagi tuh. Ibaratnya aku udah, aduh udah lemes ini nggak ketemu orang itu, nggak ada obrolan gitu, terus ngobrol sama istriku ya paling ngobrol sama istriku biasa, tapi harus aku itu orangnya tipenya sing dapat energi dari orang yang datang itu. Ada cerita, ada gosip apa itu. Oh kayak gini ya. Bikin rumah itu juga dari obrolan-obrolan gitu. Oh ternyata di rumah pun tetap bisa berkarya. Asal ya kita harus menemukan solusinya sendiri sih. Ya. Caranya itu Mas Wisu. Gitu. Di tengah kerumitan, di tengah pembatasan, di tengah segala hal yang nggak ideal. Kalau kita nunggu misal maaf ya dari pihak pemerintah lain gitu ya. itu kan ya nggak bisa, apalagi kemarin ada apa PSBB segala macam ya berpengaruh. Ya berpengaruh, tapi tidak apa ya, kita tidak bisa cuman marah-marah di timeline gitu. Ya wes, kerjain yang apa di depanmu, kamu bisa bertahan lah gitu. Gitu. Nih misal marah-marah, wah ini pemerintah ini sini, halah. Itu bukan kendaliku ya itu. Kendaliku cuman sekitar sini lah, serumah. Nggak gitu. semua hal bisa kita kendalikan, makanya yang bisa dikendalikan ya lingkungan paling kecil tadi. Paling kecil, itu maksudnya. Ini menjadi kecil dan kemudian lincah dan bisa beradaptasi sekarang jadi sesuatu yang menarik ya. Dan menurutku itu kayaknya solusi. Sekarang cerita-cerita besar kan kayak roboh ya. Oh iya. Lalu apa gambaran sebuah usaha yang gigantik itu kan juga sekarang mengerikan juga. Sekarang orang balik ke yang kecil, melayani yang di sekitarnya. Iya. Itu temuan yang Mas Pepeng dapat di pandemi ini, atau emang dari awal Mas Pepeng melihat itu sebagai pandemi salah satu nih membuat kita menjadi kayaknya segini aja sehari misal nyeduh 10 orang aja udah cukup kok itu. Ketemu 10 orang aja udah cukup itu. Itu selamat tinggal keserakahan berarti. Nah itu makanya itu belajar iya bener serakah itu. itu makanya nek ngejar misal ada penjualan harus jual segini segala macam, kembali lagi kebutuhanmu berapa. Jadi ini misal kebutuhanku aku cuma ada 2 orang, 1 orang staff, kayaknya segitu udah cukup sih. Nggak harus yang buka sampai malam, nggak harus mengorbankan waktu sama keluarga itu. Waktu keluarga itu kan nggak bisa diulang toh. Anakku kelas 5 itu kayak seumur hidup cuma sekali toh. Ya harus efektif itu. Hari ini anakku lagi senang badminton. Habis jam 4 itu dia udah turun. Ayo badminton. Wah, ayo. Itu harus tutup dulu. Iya, tutup. Warungnya. Harus langsung Mas bayar dulu. Closing udah langsung tutup Mas. Aku badminton dulu ya. Dan customer memahami itu. Itu bagian dari cerita yang mereka bawa pulang juga. Iya, itu makanya nggak ada orang, wah ditinggalin dotol ya ora apa-apa. Itu bagian dari keunikan yang kayak tadi Mas Wisnu lagi datang, aku lagi Zoom gitu. Pelajaran olahraga dari bawa pulang. Olahraga itu guys, repot itu. Terus ya udah itu jadi bumbu keseharian di rumah itu.
Dan menurutku pandemi itu mengajarkan kita menjadi pertama mengenal batas itu, terus mengenal batas, terus tidak menjadi serakah itu, tidak serakah dalam artian ya wis dengan energimu segitu ya kamu dapatnya segitu gitu, nggak mungkin dengan itu. Nggak mungkin kamu akan dapat lebih banyak, ya bisa dapat lebih banyak, cuman energimu habis gitu. Oh iya, dan tadi nggak menikmati perjalanannya kan. Sekarang aku jarang pulang tutup warung itu langsung capek banget tuh jarang. Tutup happy. Tutup happy, terus mandi, nonton TV atau Netflix, terus main laptop udah gitu, terus istirahat, GoFood atau enggak cari keluar makan, udah gitu. Dan itu membuat aku jadi lupa umur kadang. Wah, jigur itu udah ulang tahun loh. Tahu udah pajak mobil harus dibayar, tahu udah loh. Kok cepet banget ya aku nih. Berarti enjoy lah dengan semua. Nah kan? itu karena nggak merasa ada tekanan loh situ. Tapi untuk sampai pada titik itu kan Mas Pepeng harus menyelesaikan hal-hal yang sifatnya substantif untuk kebutuhan. Nah itu bagaimana menyelesaikan itu dulu baru kemudian punya keberanian untuk bekerja sesuai yang dia jalani aja. Jadi ya itu membatasi. Kalau aku loh prinsipnya sama istriku, belilah barang yang kita mampu beli gitu loh, bukan kan ada beberapa orang akhirnya dia terjerat dengan barang yang sebetulnya dia belum mampu beli, memaksakan diri untuk mendapatkan barang itu makanya kalau aku bisa beli handphone ini 2 berarti aku bisa beli. Tapi kalau orang baru beli 1 berarti kan akhirnya muncul kredit atau utang segala macam. Itu membebani. Itu membebani. Jadi bebani dari itu. Dengan ada pandemi segala macam dia akan turun kan. Nah, kalau aku enggak, kalau aku ya mendingan kita nahan untuk nabung dulu baru beli gitu. Daripada kita jalan nabung terus nanti bayar lagi, wah enggak. Kalau saya sih gitu. Jadi sebisa mungkin keinginanku itu udah terpenuhi dulu gitu. Dan keinginan pun keinginan yang basic ya. Basic aja, makan. Ya pokoknya kalau menurutku loh. Kebutuhan pokok lah istilahnya. Kebutuhan sukses itu ketika kita makannya kecukupan, tidur nggak kehujanan, terus bangun tidur juga bahagia, itu udah sukses kok. Nggak harus sing gimana gitu. Santai wae. Iya dan itu tercermin di sini ya. Jadi nggak sing muluk-muluk sing kayak misal viral atau terus diliput majalah apa itu efek itu. Itu bukan tujuan. Dudu sing tujuan. Ya. Wah, harus begini harus begitu enggak? Itu efek aja. Enggak usah, itu efek aja nih. Misal orang meliput terus orang instastory itu efek aja. Nggak harus yang Mas nanti dan instastory ya nggak usah. Jadi ketika dia orang datang pasti ngeposting, ya udah pasti. Ada titik di mana Mas Pepeng merasakan efek dari orang datang atau liputan atau yang membuat berita ini jadi ini mempengaruhi? Aku cerita 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Om Frans Hartono ya. Suatu hari istriku ke Jepang ke Jepang terus rombongan sama Om Frans terus cerita yang dulu Om Frans suka kopi atau suka coba main ke Pepeng di Klinik Kopi Jogja, terus dia kesini. Aku itu waktu 1 minggu pindah ke sini, dulu kan di Jalan Kejayaan. Terus di PSL terus pindah ya, terus keseok-seok itu karena pindah rumah sendiri kan. Tapi aku udah punya bayangan bahwa warungku akan di rumah itu loh. Aku akan menggunakan warung ini untuk rumah ini jadi warung. Dia liputan di sini, itu ada itu masih tak simpen itu. Mas, ambilin Mas itu Mas. Nah itu bersejarah itu. Iya. Wah itu baru berapa ya ini ya? 2015 kayaknya. Nah ini liputan Om Frans ini, wah sampai buluk ini. Nah ini renovasi rumah ya. Ini kayak ini dulu ini, kayak domino itu dari startnya dari sini. Langsung ya. Gitu. Jadi sebisa mungkin ketika ini diliput orang atau orang datang itu ya kita nggak usah terlalu tendensius. Ini diliput Kompas, ini datang, enggak. Energinya sama aja. Sama aja, iya. Nanti toh ini yang dinyebarin Om Frans, nanti di Kompas segala macam itu terserah. Pokoknya energinya harus sama itu. Datang liputan ngobrol biasa, itu bener sih biasa sing dia nggak tanyai kopi ini gimana. Aku baru kali itu ngobrol sama Om Frans.
dan aku nggak tahu bahwa itu siapa akan awalnya. jadi Iya. jadi tulisan. Terus diliput di Sosok Pagi, Kompas, terus rame. Itu waktu aku ke Sumatera, aku lagi traveling nyari kopi di Sumatera Barat. Aku di WA sama istriku, ini masuk di Kompas. Aku nyari korannya di sana nggak ada, terus tolong beliin Den, nanti tak reklame apa, tak bali apa, tutup gini gitu. Beli terus tak ini, terus efek dari situ mulai orang tahu bahwa klinik kopi yang kayak gini, oh ternyata media itu sangat penting gitu loh, sangat membantu tumbuh kembang klinik kopi, terutama Kompas Conference itu loh. Dari situ udah langsung brul, kesempatan lagi datang. Nah, kebetulan produkku udah siap Mas Wisnu. Jadi Untuk menangkap respon yang gede itu. Jadi cuman tinggal ngembangin aja. Jadi ibaratnya pondasi bisnisnya udah kuat, jadi manual brew, ketemu ada interaksi gini, ini yang jadi nyawanya itu. Ya udah, ini seperti ini, ya udah jalan aja. Terus hitam putih, terus Mas Reza kesini, terus apa itu jadi ADC, ya itu udah rezeki baik banget lah. dari runtutan tani dari itu ya. Ya, itu kan efeknya terus gede banget. Dan Mas Pepeng tetap ingin menjaga ini ya seperti ini. Nah, aku nggak mau sing nawari banyak banget Mas Wisnu, sampai ayo di franchise, ayo nih, walah. Enggak ya, kadang kalau kita serakah itu nggak dapat apa-apa ya. Justru itu. Iya, misal kita sadar kapasitas gitu. Ya udah cukup lah itu. Segitunya aku berdiri dari jam 8 sampai jam 4 tuh udah sampai toh. Ya wes itu udah segitu aja lah, dapat uangnya ya paling segitu itu. Bahkan sampai hari ini aku nggak pernah ngitung uang dapatnya berapa, langsung taruh meja, baru nyetornya minggu itu baru tak hitung. Walah, nggak pernah tak itu sing detail gitu ya. Itu kan efek toh. Efek aja karena tujuannya bukan semata-mata itu bukan kan. Ya. Karena kesukaan tadi. Tadi. Di arti tertentu kan sebenarnya membuat ruang bagi kedai kopi lain juga tumbuh kan. Tumbuh. Jadi kan nggak melulu ini yang harus tersebar di mana-mana, tapi di tempat lain yang punya cerita, punya lokalitas yang khas. Aku sampai punya, jadi orang datang, langsung tak referensikan kemana. Jadi misal karena aku tahu deket-deket sini ada warung kopi, aku kamu saling terkoneksi. Aku belajar dari warung kopi di Jepang itu, ada warung datang, kamu habis ini mau kemana? Kamu mau es krim atau apa? Nih ada petanya. Nih tak kasih petanya. Nanti ke sini ini. Nah aku pengen kayak gitu. Nah kemarin ke setiap orang datang pasti tak tanya, kamu mau yang gimana itu? Nah untungnya ada interaksi Mas Wisnu. Aku sama pengunjung kan dekat. Ada eye contact toh. Jadi oke, gini. Orang yang gini, bahwa berarti kamu cocoknya ke sini. Mas aku pengen yang ada AC-nya. Oh, berarti kamu ke sini. Nanti kopinya ya sosolah kayak gitu. Jadi dengan being small, kecil, itu membuat ruang yang lain juga punya tumbuh. Jadi kayak misal orang datang ke sini, aku pasti mereferensikan kedai kopi yang lain. Ke sini, ke sana itu. Nggak harus kopi. Kayak misal pas aku suka yang sing adventure, terus aku mau suka sing bisa duduk leseno ke sini gitu. Nggak harus kopi ke sini gitu. Aku sering tak suruh coba ke Tengkleng Gajah deket sini. Iya. Itu 2 tahun lalu saya ke Tokyo ya. Dengan hal yang saya temui, saya sebenarnya berangkatnya dari sepeda. Mungkin mirip dengan kopi. Jadi saya ke kedai yang yang intinya dia mewadahi komunitas sepeda. Dari komunitas itu dia merekomendasikan komunitas-komunitas lain. Dan kecil-kecil semua. Dan mereka punya petanya yang dibagikan. Ketika kita pesan, ketika kita membayar, dia kasih buklet itu. Untuk memberikan rekomendasi ke tempat yang lain. Itu sebetulnya dengan adanya koneksi kayak gitu sebenarnya Mas Wisnu. Bisnis ini akan tumbuh bareng gitu. Bisnis jadi misal akan datang ke sini, akan datang ke sana, datang ke sana. Jadi itu akan bisnisnya akan jadi bagus itu loh. Enggak. Aku bahkan tidak, di hatiku aja nggak pernah anggapan bahwa ketika minum ke sana tuh, kok kamu minum sana? Enggak. Kamu memang seleranya ke sini, ya wis ke sini, itu bebas gitu. Ya itu belajar juga yang terjadi di Jepang dengan saling tumbuh bersama gitu. Bukan sikut-sikutan, tapi memang harus
harus saling membantu, apalagi kondisi kayak gini toh. Iya, iya. Gitu. Satu yang menarik yang tadi Mas Pepeng cerita soal petani dan bagaimana Mas Pepeng memunculkan cerita-cerita dari petani yang tadi pembandingnya dengan Jose Mourinho dengan Porto segala macam yang disepelekan dan sebagainya akhirnya menjadi kuat gitu. Aku suka petani-petani yang underdog, petani-petani yang sebetulnya dia tidak populer, dia tidak masuk di skala prosesor gitu. Nggak ada di radar para nggak ada di radar gitu ya. Bahkan kopiku nggak ada di warung-warung lainnya, nggak ada. Aku belajar apa yang dilakukan Jose Mourinho terhadap Porto ketika dia bisa ngalahin MU di penyisian apa itu champion itu kan. Ya. Itu kan orang kan memandang bahwa ya masih MU menang gitu. Wah, tapi kalah toh. Nah, aku pengennya ketika orang ngicipin kopiku itu bukan karena ini kopi dari apa? Oke, ngicipin aja dulu. Terus, di situ ada kopinya toh. Banjarnegara ada toh. Temanggung ada ya yang enak itu. Malino ada ya. Nah, saya pengen sebetulnya mau kopi apa aja. Kalau yang ngeproses bener, enak kok kopinya. Kuncinya di situ Mas. Kuncinya di kita sebagai pembeli green bean-nya itu mendelivery apa yang kita mau itu. Ibaratnya Mourinho mendirect pemain-pemain yang bukan superstar itu bisa jadi kan tim toh itu. Iya. Processingnya bener. Iya. Menghasilkan output yang Iya, sama kayak kopi ketika Bu, fermentasi ini kayak gini ya. Nanti domnya penjemurannya harus kayak gini. Nanti kadar airnya harus kayak gini. Terus mereka harus tahu logikanya, pola pikir dengan petik merah. Itu rasanya kayak gini harus ditahu. Itu kan melelahkan Mas, menjadi semacam apa ya? Tapi ya Mas Pepeng merasa ini nggak melelahkan buat saya, tapi itu bagian dari menyenangkan juga. Itu hal yang karena nek kita mau beli kopinya setengah cerita ya gampang juga. Tinggal nyari di toko online segala macam, beli kirim udah cupping kopi enak udah beli. Itu bisa juga. Tapi kalau aku enggak, aku lebih ke membawa petani-petani sing nggak terkenal itu, underdog itu, dia bisa sejajar dengan prosesor kopi yang lainnya itu. Artinya apa? Bukan di kopinya, tapi di orangnya kok, di individu Bu Murti, Pak Jarwo itu sing asli kita mentransfer informasi yang kita punya kepada mereka, dan memberi kepercayaan kepada mereka. Memberi kepercayaan itu tadi. Orang aja Mas, apa ya kopiku laku nanti. Waduh, itu jelas gini bingung aku. Bisa Bu, bisa Pak Jarwo, kopimu bisa laku. Asal kopinya kayak gini standarnya gini. Nah, PP mentransfer standar itu ke mereka. Iya, ke bahkan mereka. mengirim itu ya plastik-plastik untuk plastik menjaga tadi, pengiriman lebih stabil ya. Bayangin, misal di Jogja ada taruhlah 60 roastery ya. 60 roastery terkoneksi sama daerah-daerah penghasil kopi di seluruh Indonesia. Wah, makmur itu. Makmur tenan. Aku aja cuman Pak Jarwo sama Senggani yang terkoneksi. Itu aja Pak Jarwo aja udah butuh banyak banget recerinya itu. Dan dia melibatkan orang-orang di sekitarnya itu. Nah, caranya gini, ketika aku butuh setiap bulan 60 kilo 60 kilo green bean per bulan 1 kilonya itu butuh red cherry 6 kilo, jadi 1 banding 6. Dikali 6 kilo, iya kali 6. Terus berarti kalau kebutuhanku setiap bulan 60 kali 12 berarti 720 kilo green bean. 720 kilo kali 6 berarti 4 ton 320 kilo. 4 ton Pak Jarwo nggak bisa. Dia harus melibatkan warga. Tapi standarnya dari Pak Jarwo. Dan Pak Jarwo dipegang oleh Mas Pepeng. Ditransfer tadi, diberi trust untuk menjaga kualitinya. Nggak cuma ditransfer Mas, tapi juga ditrust. Jadi kayak Pak Jarwo kamu bisa loh bikin kayak gini. Oh, itu Mas, menumbuhkan keyakinan itu ya. Dari sampel 5 ini 4 bilang, Mas kopi ini 4 ini aku lihat dari YouTube. Yang satu nih kayaknya kopi ini salah ini. Kenapa Pak salah? Karena terlalu menyengat baunya. Pak, di kopi nggak ada proses salah Pak. Yang ada proses yang bahkan itu sebagai penemuan baru. Ternyata itu penemuan baru. Jadi setelah dipetik, dijemur, terus tiba-tiba hujan, dibekap, dimasukin di rumah, dibekap set gitu. Kalau di istilahnya itu fermentasi ya, fermentasi kering namanya. Ada di istilah di prosesor di Kolombia itu ada fermentasi kering.
habis itu dijemur. Menurut Pak Jarwo itu salah. Padahal itu varian baru yang mungkin. Pak, kamu bikin yang salah ini 720 kilo, dibikin salah semua, tak beli semuanya. Itu temuan karena melakukan kan? Iya, loh kalau itu salah, Nirvana nggak bakal bikin lagu. Karena orang Indonesia dengan lagu yang kayak gini, wah musiknya salah ini, nggak bisa, nggak ada salah. Di seni nggak ada yang salah. Ini salah nggak bisa. Di seni itu nggak ada patokan benar atau salah. Yang ada adalah ini seleraku, ini bukan seleraku. Oke. Makanya Mas Pepeng memaknai kopi itu karya ya? Karya. Bukan bisnis, bukan produk yang salah nih misal bisnis. Karya. Enggak, ini karya Mas. Makanya penikmatnya juga punya perasaan yang terserah dia, punya feeling kayak apa. Iya. Dan punya keyakinan Mas Pepeng bahwa produk apapun akan ketemu market atau pasarnya. Pasarnya, nah itu makanya bukan kesalahan sih, salah juga ya. Maksudnya aku tidak menganggap bahwa ini sebuah jualan aja, tapi memang ini berkarya. Jadi kayak dan karya itu value-nya akan nggak ternilai. Dan long lasting ya biasanya. Long lasting, iya, nggak ternilai. Orang melukis dengan gini-gini, loh kok mahal banget. Sukai, tapi mana sukai? Suka itu nilai suka itu udah nggak ada nilainya, udah priceless lah. Unlimited. Wah, kopi ku mau tak jual 60.000 tak kira ya laku kok Mas. Karena orang dapat value-nya itu kan, dapat rasanya cocok dengan itu. Enggak cuma datang terus Mas kopi apa nih, Mas bayarin sini. Oh enggak toh. Kita harus mendelivery apa yang terjadi di kebun, mendelivery apa yang terjadi waktu roasting ke mereka. Sehingga orang merasa value-nya tepat dengan harga yang harus iya, nah itu terus kita juga terbuka. Aku juga terbuka loh, aku jelasin, Bu, di sini Mbak harga green bean di sini harganya segini. Aku jualnya segini, fair aku. Gitu. Ada yang merasa kemahalan nih Mas gitu. Ya berarti kamu nggak cocok di sini. Nah, dan itu fine, nggak ada fine masalah. aja. Ya, ketika kamu nggak bisa beli lukisannya, misal lukisannya siapa gitu, ya berarti kamu bukan segmennya dia itu. iPhone itu nggak pernah jual, sing tanya konsumennya harga handphoneku berapa ya besok ya, nggak bisa. Jual aja. Dia akan ketemu terbentuk sendiri. Iya bener Mas. Akan ketemu sendiri segmennya masing-masing itu. Kopi orang sing minum di sini, mungkin orang sing minum biasanya maaf ya kopi susu, wah kok kayak gini kopinya. Ya tapi kalau orang sing udah fanatik, wah datang ke sini udah berkali-kali sering. Itu. Jadi sebetulnya yang aku tumbuhkan ke konsumen bukan hanya nilai sekopinya aja, tapi nilai semuanya, ya, value-nya itu full package gitu ya. Bahkan cerita tadi dari petani dan sebagainya. Bahkan aku juga kadang bikin video Pak Jarwo soal dia cerita gitu. Persis tuh. Ya cerita itu Pak Jarwo relate ke orang gitu ya. Gimana prosesnya gitu. Aku terbuka kok. Aku terbuka. Jadi kalau ada orang sering tanya, Mas ini gramnya berapa gram ya tak jelasin aja, nggak apa-apa. Nggak beresiko Mas keterbukaan bahwa Mas Pepeng ke Pak Jarwo, lalu Pak Jarwo diceritakan ke semua orang. Enggak. Itu malah membuat kuat justru. Malah jadi kuat. Jadi kayak misal hari ini itu kopi yang natural itu kan tak beli semuanya atau Mas Wisnu. Tak beli semuanya. Terus ya Pak Jarwo udah komitmen. Bahkan aku sampai sekarang belum pernah komitmen sama petani itu hitam di atas putih, nggak ada. Tapi semua bisa berjalan. Iya, caranya gimana? Aku membangun komunikasinya base keluarga. Aku datang ke mereka, aku bawa beras, aku bawa snack, aku nginep seperti di mereka. dulur lah gitu, datang ke mereka. Aku mengibaratkan mereka bukan penjual lagi. Aku mengibaratkan mereka udah keluarga, bagian dari kita itu. Ketika aku mendelivery kopi ini ke pengunjung, ya ini keluargaku ini. Gitu. Jadi nggak ada belum ada cerita sing aku misal ya dulu pernah ketipu segala macam. Nah, aku belajar dari itu kan. Proses dari udah ketipu, ya. sampel salah segala macam. Nah, aku belajar dari itu. Nggak bisa deh pola sing kayak yang dilakukan orang ke aku. Aku harus bikin cara sendiri sing effortnya harus tinggi, harus datang ke kebun, harus nginep di mereka, harus ngerasain dipannya, dinginnya di sana gimana. Aku bawa keluarga aku ke sana. Aku mengenalkan anakku, nih loh. Bu Murti itu ini, aku tahu masaknya di sana segala macam. Keluarganya seperti apa? Itu dari situ jadi udah bukan apa lagi, udah bukan bisnis Mas, udah kayak keluarga. Keluarga ya. Itu kan jadi kekuatan ya. Kalau nggak tahu Mas Pepeng mungkin sadar juga bahwa kekuatan Mas Pepeng kan bercerita itu. Dan cerita itu didapat bukan dari orang lain, pengalaman Mas Pepeng sendiri dan itu disampaikan secara terbuka. Saya membayangkan
wah ini orang terbuka banget, bahkan sampai bisnisnya pun diceritakan. Itu nggak khawatir akan ada orang yang meniru, akan mengambil alih, mengadopsi? Meniru nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Nggak bisa. Sehebat-hebatnya aku meniru pola mainnya Ruth Gullit, nggak bisa jadi Ruth Gullit. Saya nyaman-nyamannya aku meniruin lagune Red Hot Chili Pepper, nggak bakal bisa. Ya udah, aku cuman kalau orang mau datang sana pun nggak apa-apa. Kemarin ada orang yang datang posting itu dia di kebunnya Pak Jarwo, ya nggak apa-apa. Toh kopinya udah tak bukan ambil ancaman kok. juga buat Iya, Pepeng. nggak apa-apa. Ya, Aku sama Pak Jarwo udah terkoneksi itu. Itu terus lucu lagi, aku tuh beli dari Pak Jarwo itu bukan langsung dari Pak Jarwo langsung. Aku ada namanya temennya Mas Yaki. Jadi pola kerjaanku sekarang, aku ada orang-orang sing bertanggung jawab, sing independen, sing dia mencari kopi, karena aku nggak bisa traveling. Orang ini mencari kopi ini bagus terus dikirim ke aku kurasi. Sampel, ya. Nah, aku cuman kontrolnya sama Mas Yaki tadi. Itu. Mas Yaki langsung kontrol. Aku bahkan nggak punya nomornya Pak Jarwo. Oke. Nah, bisnis itu yang dibangun adalah sebuah ekosistem kepercayaan tadi. Bukan, sebenarnya bisa sih aku langsung beli ke Pak Jarwo. Tapi aku menghormati Si Zaki tadi. Itu. Nah, terus Mas Zaki, aku tinggal Mas Zaki. Ini fermentasinya terlalu lama ini. Mas Zaki ini sortennya harus kurang bersih lagi. Nah, Mas Zaki direct ke dia. Udah gitu. Besok pengiriman besok, kopi ini udah bersih, udah bagus gitu. Nah, itu yang di bisnis ini kalau kita mau panjang ya terbuka. Di bisnis ini harus saling percaya, harus menghormati ekosistem yang ada itu. Bisa sih aku langsung direct ke Pak Jarwo, bisa. Oh, tinggal bawa mobil datang ke rumahnya bisa. Mah aku beli semuanya bisa. Saya merusak kepercayaan yang Percayaan tadi. Nah, itu yang terjadi yang ada. di bisnis kan nggak semua orang punya pola pandang kayak gitu kan. Wah, aku bisa beli langsung ke supplier langsung lebih murah. Ya bisa. Bisa, tapi ada orang yang terluka. Oke. Ada Dan itu orang yang berbahaya buat bisnisnya sendiri ya. Aku punya pengalaman lucu. Ketika aku nawar kopi ini nggak enak. Selalu. Sejak itu aku nggak pernah nawar. Jadi seberapapun yang keluar dari dia diterima atau nggak usah diambil. Kalau memang nggak cocok, dengan jadi patokan kita. Suatu hari aku dapat sampel kopi ini enak banget. Wah, enak ini. Pak, harganya berapa? Segini. Bisa kurang nggak? Bisa. Wah, itu sampai rumah di roasting nggak enak, wah asem. Gitu. Terus habis itu, ternyata emang terus ada orang datang. Mas, kopi ini tak beli ya, berapa gini? Bisa kurang nggak? Wah, iya ya. Wah, nggak enak ya, ditawar tuh nggak enak ya. Iya. Mengalami sendiri. Nah, terus sejak itu udah nggak pernah. Seberapapun kopi yang ada di mereka harganya berapa, ambil atau nggak usah diambil. Itu aja pilihannya. Karena dia memberi harga itu ada value yang ada value-nya, Mas. Itu makanya ketika kita nawar kan menyakiti toh. Nah, itu nggak pengen aku. Jadi aku nggak pengen di dalam ekosistem ini ada yang terluka. Ada yang tersakiti terus aku wah ditawar ini, wah nyebar kemana-mana ya. Nggak mau aku. Ini kayak jadi semacam safety net untuk sustainability bisnis ini juga ya, Mas? Salah satu nih supaya dia tetap lestari, tetap punya. Loh, kamu bayangin aja udah ke kebun pagi-pagi, nyiramin, ngasih pupuk, ditawar itu menyedihkan nih. Kayak misal aku udah sampai ke kebun gitu, terus ditawar itu nggak menyenangkan ternyata. Ya udah, ini terakhirnya Mas, sebenarnya nggak ada waktunya, udah akan Jumatan juga ya. Mas Pepeng kan tadi merangkum semua yang diusahakan ini kan start dari small dan tetap small dan punya sesuatu yang mau dijaga di ekosistemnya, memberi trust kepada orang, lalu dengan itu ada sustainability. Nah, bisnisnya gimana? Apakah kemudian mengikuti otomatis atau ada resiko juga yang nggak bisa dihandle? Ya pasti ada kok, Mas. Sesuatu yang kita kerjain secara sungguh-sungguh, yang kita kerjain secara tulus, itu nggak usah pamrih gitu, nggak usah wah harus ini jual ini, nggak. Ya nothing tulus saja. Ya apa ya? Pasti dia akan kembali kok. Itu akan sesuatu yang kita berikan ke orang lain atau berikan ke itu akan kembali lagi ke kita, dan itu nggak terduga. Bisa tiba-tiba dia datang banyak, tiba-tiba nggak datang, atau tiba-tiba datangnya dikit. Kayak tsunami tadi yang di awal kita obrolin. Iya, terima aja gitu. Ada hal kejadian lucu. Ada pengunjungku datang sini. Dia dari Surabaya.
Terus datang, aku nggak punya ekspektasi apapun terhadap dia. Datang tak seduhin, ngobrol biasa. Terus habis itu terus dia datang lagi 2 hari lagi dia datang. Mas Pepeng, kalau ke Surabaya harus hubungin saya. Loh kenapa Pak? Ya hubungin saya. Terus habis itu, kan ya Bung. Terus pas aku mau ke Surabaya aku WA, terus saya lagi di yang Shanghai Mas. Di yang Shanghai, Mas Pepeng minta KTP-nya. Aku nginep di sini, di salah satu hotel. Semuanya diservis 3 hari. Kita nggak punya, ketika berbisnis sebenarnya kita nggak usah pretensi terhadap siapapun yang datang. Oke. Ya enjoy aja, lakuin aja. Ada datang ini, ada datang itu, nggak usah terlalu ini artis ini, follower ini. Energinya sama semua. Energinya sama. Ketika begitu, dia kan balik lagi ke kita kok. Sesuatu yang kita berikan ke secara tulus, dia kan balik lagi ke kita dengan nggak terduga. Tiba-tiba yang datang bisa presidensi, yang datang bisa kapan itu ada stafnya Jokowi, yo nggak apa-apa. Tiba-tiba jenengan gitu. Yo nikmatin aja gitu. Itu kan butuh iman yang kuat. Iman Nah, dalam itu. arti kepercayaan bahwa suatu saat akan kembali dan memberikan sesuatu yang baik buat kita, karena memang kita memberikan yang baik juga ke orang lain. Iya itu, nah itu ya imannya harus kuat ini ya. Iya ya imannya harus kuat ya. Iya benar ya. Karena itu kan kayak sesuatu yang nggak kita bisa kalkulasi dan nggak bisa dihitung secara logika, tapi tiba-tiba ya sudah datang dan ke situ. Orang datang ke sini, Mas, kok bisnis kayak gini toh, mau digedein toh, mau digawe parkir toh, mau digawe mobilnya biar nggak di pinggir jalan. Ya nggak bisa, ya segini aja, santai aja, nggak usah sing ngoyo gitu. Ya sebetulnya yang membuat ngoyo itu kita sendiri. Dengan kita yakin kapasitas, terus kita gedein. Terus Itu kita malah melelahkan tadi. malah melelahkan sendiri toh. Dan energinya nggak terbagi bisa, secara iya. rata itu. Yang menurutku mendingan tetap kecil, tetap kita bisa merawat ini gitu. Tetap intim tuh. Yang datang ini barusan dari Semarang, aku tahu. Aku apal, tapi nggak tahu namanya. Karena eye contact tadi. Eye contact tadi. Saya lihat kalau Mas Pepeng lagi ngelayani itu kan pasti ngobrolnya eye contact, dan di situ biasanya ada koneksi secara non verbal ya. Nah iya itu energinya dari situ sih. Energi yang sebetulnya energi yang terbarukan. Dan itu bagian ya unique value yang Mas Pepeng buat secara nggak sengaja, tapi kemudian jadi sesuatu yang terus menerus. Iya, yaitu makanya orang nungguin nih kalau Mas Pepeng iya. mau ke situ. Padahal mau Jumatan nih Ya kan. udah, Terus kalau mau apa, di energi itu akhir. kan bisa diambil dari mana aja ya, dari baca, dari mendengarkan musik, dari Ketemu orang. Nah Ngobrol. itu ternyata kita nggak usah kemana-mana aja, energinya udah datang sendirinya itu. Jadi ya wes nikmatin aja lah gitu. Ya, Dan kalau dibilang klien kopi 4 tahun ke depan kayak gimana, wah nggak tahu aku. nggak tahu. Aku- Iman yang kuat yang membuat itu Iya. merasa ya udah jalan aja. Aku hanya tahunya cuman tahun ini segini udah gitu, nggak usah terlalu panjang gitu loh. Karena kita kalau kepikirannya terlalu panjang ya Beban lagi. bebannya jadi berat Mas Wisnu. Kayak jadi ngoyo lagi itu. Ngoyo lagi. Nggak enjoy lagi. Wah, nggak enjoy Bangun lagi. tidur nggak bahagia lagi. Bangun tidur langsung waduh utangnya oke iki. Waduh iki piye? Wah enggak lah, aku bangun tidur langsung aduh nanti crossing apa ya? Aduh ini ya bungkus apa ya? Nanti ketemu siapa ya gitu. Bahkan hari ini aku nggak tahu Akan ketemu ini, seramai ketemu ini nggak bakal tahu. Dan itu energinya menular dan menyerap juga ya. Iya, karena tiap hari kita dapat kejutan terus, kejutan yang nggak diprediksi Mas Wisnu. Kayak tadi orang datang langsung tiba-tiba borong sekali beli langsung 400.000. Oke yo, segitu ya. Ada yang datang karena Mas aku titipan temanku, aku nggak tahu harus beli apa. Oke, kamu duduk, tabihin kopi, nggak usah bayar. Bawa ke temanmu. Oh, udah gitu. Itu ada kayak gitu kok. Kemarin ada orang mas-masing, Mas ini titipan ya. Oke, teleponin aja, tak teleponin. Oke, telepon Mas, kamu pesen apa? Wah sini. Terus Mas ini tak kasih, kamu duduk tak kasih kopi gitu. Kamu nunggu, tak bikin kopi gitu. Ya. Jadi ya itu Mas itu. Bisnis kecil ini akan sustain, akan panjang kalau kita memberi nyawa sepenuhnya ke bisnis ini, nggak setengah-setengah. Dan nyawa itu akan menghidupi terus ya. Menghidupi terus. Dan untuk menghidupi, Mas Pepeng sudah ditunggu tuh untuk mendapatkan Iya. energi. Wah, cikur. Saya Mas. Ya udah. Oke sih, cukup saya banyak dapat insight. Paling tidak tadi tetap kecil dan membuat ini justru menjadi lebih
lincah, punya kemampuan untuk memberi energi yang penuh di sini. Iya, dan energi yang penuh nggak pernah lelah. Oh, nggak pernah. Dan ini happy terus bahkan. Happy. Jadi kita ngobrol ketawa terus kan, bagian dari itu. Sampai aku tuh nggak ada rambut yang putih ternyata. baru tahu mana loh kok. Udah banyak putih, ya. Iya. Okay. Padahal umurku udah 42 kan ini. Udah nggak merasa. Tahu-tahu udah tahu ya. Tahu-tahu udah besok presidennya ganti. Udah tahu-tahu udah ini kok cepet banget ya. Kayaknya baru kemarin baru pilpres. Kayaknya baru kemarin ini cepet banget. Karena apa? Ya karena waktu itu dinikmati jalan ya. Enjoyable Dan gitu. panjang untuk sesuatu yang membuat kita lelah sendiri ya. Iya. Oke, Mas Pepeng, suwun loh. Aku mengganggu waktu yang agak panjang ini. Sehingga banyak energi yang harus Mas Pepeng serap dan energi yang Mas Pepeng harus bagi. salurkan ke mereka.